Mana dong? Mana suaranya? Mana? Nggak dibales. Ya ampun. Kita sapa lagi yuk Kak. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Gak ada yang sakit kan? Semuanya sehat kan, Dek? Pasti sehat. Sehat. Oke. Kalau semuanya sehat, Apa Kak? apa ya, Kak ya? Kita mulai ibadah kita lah. Haruslah. Oke. Ayo, masa kita semangat, ayo kita ulang. Ayo. Bangkit berdiri semua, bangkit Oke, berdiri. kita angkat, berdiri. kita undang adik-adik bangkit berdiri. Ayo jangan males. Ayo. Kita bangkit Kita berdiri, jalan kita bersama. akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Yuk. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kaki ya. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Kanan. Ayo jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik boleh duduk lagi, boleh duduk dulu. Oke, kita akan berdoa. Ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih sepanjang hari, sepanjang minggu Engkau menyertai dalam jam kami. Terima kasih Tuhan, bahkan pagi hari ini kami anak-anak-Mu Kau izinkan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Adik-adik yang di rumah boleh siap dengar-dengaran dan tetap fokus untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya kan, Kak? Kita dengar firman Tuhan kan? Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo Jadi siap-siap. adik-adik, siap-siap. Fokus. Siap. Alkitabnya udah belum Alkitabnya. Udah Kak, udah Pastinya siap udah semua. ya. Udah siap ya. Udah dong. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Iya. kita angkat pujian. Tuhan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku
Selamat hari Minggu ya. Sebelum kita memulai pelajaran firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti, untuk memahami, dan terlebih untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami walaupun kami tidak bertemu secara langsung, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dan Engkau ikat kami dengan tali kasih yang daripada Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai 16, juga 32, 33a, dan selanjutnya nanti adik-adik bisa dapat melihat di slide yang akan kakak tampilkan ya. Pelajaran hari ini Paulus mengunjungi 4 kota, yaitu Antioquia, Iconium, Listra, dan Derbe ya. Ini perjalanan Paulus yang kedua adik-adik ya. Nah, untuk itu kita akan belajar, dan nanti terakhir sambil kita akan memberikan tugas kalian, kita juga akan sedikit membuka pelajaran mengenal Alkitab ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kemarin sudah belajar kitab kita mengenal Alkitab kita, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, lalu kitab Kejadian itu ada apa. Nah, ini kita yang melanjutin kitab selanjutnya ya. Itu akan kakak akan jelaskan setelah belajar kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan dari kisah perjalanan Paulus ke 4 kota. Perjalanan Paulus yang pertama. Kita dasar daripada firman Tuhan hari ini yaitu terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai 52 dan Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 28. Jadi dalam perjalanan Paulus, perjalanan misinya itu dia berangkat dari Antioquia, berjalan ditemani oleh Barnabas dan juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi pada Paulus sewaktu dia mau berlayar menuju Perga, Yohanes meninggalkan Paulus dan dia kembali ke Yerusalem ya. Dia kembali. Nah, ini ya adik-adik ya. Dari Antioquia ini Paulus berjalan melayani di sini di Pulau Siprus. Lalu dia berangkat ke Perga. Waktu berjalan ke Pulau Siprus ini mereka bertiga kan, tadi kakak bilang. Lalu tetapi waktu mau berangkat berlayar kembali ke Perga, Yohanes yang disebut Markus itu meninggalkan mereka dan kembali dia ke Antioquia, kembali ke Yerusalem. Sementara Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan berlayar ke Perga. Dari Perga Paulus berangkat ke Antioquia sini, pergi ke Antioquia. Oke, dan, kita akan mengetahui apa yang dialami oleh Paulus di Antioquia, apa yang dikerjakannya. Kita akan belajar ya. Oke. Setibanya Paulus dan Barnabas di Antioquia, hari Sabat ya. Hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadah, lalu duduk di situ dan mereka mendengarkan pembacaan dari hukum Taurat dan kisah para nabi. Lalu pejabat-pejabat rumah ibadah menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau
saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat di sini, silakan. Maka bangkitlah Paulus. Ia memberikan isyarat dengan menunjukkan tangan ya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang telah takut akan Allah, dengarkanlah ini." Lalu Rasul Paulus bercerita tentang bagaimana para nabi sudah memberitakan akan kedatangan Mesias, dan memang bangsa Israel ini menunggu ya, bangsa Yahudi ini menunggu tentang Mesias yang akan datang. Dia bercerita sudah ada pemberitaan dari para nabi, dia menceritakan semuanya itu, tapi kamu tidak mau dengar, katanya, kata Rasul Paulus. Malah dia sudah datang malah kamu tolak. Nah, hari ini aku mau memberitakan bahwa dia itu sudah datang, kata Rasul Paulus, yaitu Yesus Kristus yang kalian salibkan itu ya. Rasul Paulus berbicara, memberitakan bahwa kabar kesukaan itu, yaitu janji kepada nenek moyang mereka, telah digenapi melalui Yesus Kristus. Nah, jadi setelah mereka keluar dari rumah ibadah, ada beberapa orang yang mengatakan, kalau bisa datang ya pada minggu yang akan datang, cerita lagi tentang apa yang kamu ceritakan itu, yang kabar baik itu. Mereka meminta supaya Rasul Paulus berbicara kembali tentang apa yang dibicarakannya tadi tentang kabar kesukaan itu pada hari Sabat yang akan datang. Jadi pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir di seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamu firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu banyak orang bergembira, karena walaupun aku bukan orang Yahudi, aku diselamatkan. Mereka akhirnya bergembira. Tapi orang-orang Yahudi itu tidak suka. Dia menghasut pembesar-pembesar kota dan perempuan-perempuan terkemuka, yang akhirnya Paulus dan Barnabas mengalami penganiayaan oleh mereka, dan mereka diusir. Karena Paulus dan Barnabas diusir, ia akhirnya pergi ke Ikonium. Dari Antioquia dia diusir, lalu dia pergi ke Ikonium. Jadi Ikonium pun Paulus dan Barnabas masuk ke rumah ibadah. Dia mengajar tentang siapa Yesus, kenapa Yesus datang ke dunia. Dia ceritakan bahwa Yesus itu sungguh mengasihi. Dia menceritakan kabar baik itu, dan dia mati untuk menyelamatkan kita. Itu yang dia ceritakan. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang ada di sana itu menolak pemberitaan mereka. Lalu mereka memanas-manaskan hati orang yang tidak mengenal Allah, sehingga hati mereka gusar. Mereka menghasut, cerita begini begitu, menghasut yang tidak benar. Akhirnya mereka menjadi kusut. Maka mulailah
mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke Listra. Di sini pun Rasul Paulus dan Barnabas di kota Listra ini memberitakan Injil. Nah, adik-adik, kota Listra ini ada kuil di sana ya, itu kuil dewa Zeus. Tapi Rasul Paulus tetap memberitakan Injil, tidak di rumah ibadah, tapi tetap memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lumpuh sejak lahir. Dia duduk mendengarkan Paulus berbicara. Dan Paulus melihat bahwa orang ini beriman dan dapat disembuhkan. Lalu Paulus berkata kepada orang yang lumpuh ini, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Lalu orang itu meloncat berdiri, lalu berjalan dia kian kemari. Ketika orang-orang melihat apa yang diperbuat Paulus, mereka berseru, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Lalu mereka ingin mempersembahkan lembu jantan dan karangan bunga. Tetapi Rasul Paulus menolak karena dia bukan dewa, tapi dia memberitakan firman Tuhan. Atas kuasa Tuhan orang itu sembuh. Ya, orang lumpuh itu sembuh. Tetapi orang-orang ini tidak mengerti karena banyak penduduk-penduduk di sana adalah orang-orang yang menyembah dewa Zeus, dewa Hermes. Lalu mereka pun menjuluki bahwa Rasul Paulus itu adalah dewa Zeus, Barnabas itu adalah dewa Hermes. Ya, karena mereka tidak mengerti. Lalu datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium. Mereka menghasut mereka. Mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeret mereka keluar kota. Pikir mereka sudah mati, mereka seret Rasul Paulus itu keluar kota. Tapi ketika murid-muridnya berdiri mengelilingi Rasul Paulus, bangkitlah Rasul Paulus, lalu dia masuk kembali ke dalam kota. Setelah keesokan harinya, Paulus bersama Barnabas berangkat ke Derbe. Nah, di Derbe, Rasul Paulus kembali bercerita tentang firman Tuhan, kembali bercerita tentang kabar baik itu. Dan di sana dia memperoleh banyak sekali murid. Lalu Rasul Paulus setelah dia pelayanan di Derbe, dia kembali ke Listra, ke Ikonium, lalu ke Antioquia. Nah, mereka mau pulang ke Perga. Di sana Rasul Paulus di Ikonium, di Listra, di Antioquia ini dia bertemu dengan murid-muridnya yang orang-orang yang percaya dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dan rasul-rasul itu pun menetapkan penatua-penatua. Ya, kalau kita di tempat kita ini majelis-majelis ya, yang untuk mengatur jemaat ya. Dan Rasul Paulus menyerahkan para penatua itu kepada Tuhan dan mereka ia mendoakan. Setelah itu baik di Ikonium, baik di Listra, Rasul Paulus melakukan bertemu dengan teman-teman dan menguatkan, dan juga ke Antioquia ya, dan mengangkat penatua-penatua. Setelah sampai di Antioquia, dia kembali setelah menguatkan saudara-saudara di 3 daerah ini, Ikonium, Listra dan Antioquia, lalu dia kembali pergi ke Perge dan Atalia. Dan karena 2 kota ini terletak di pinggir pantai ya, adik-adik. Setelah sampai di Perga dan Atalia, dia kembali akan pulang ke Antioquia.
di daerah Syria sini ya adik-adik ya. Kembali dia ke Syria, mereka pulang kembali berlayar ke Syria, ke Antioquia. Sesampainya di Antioquia, itu mereka memanggil jemaat untuk berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, yaitu Paulus dan Barnabas, bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain untuk beriman dan percaya kepada Kristus dan menerima anugerah keselamatan itu. Oke, adik-adik, kita mendengarkan cerita tadi, apa ya yang kita pelajari dari firman Tuhan yang kita dengar tadi? Apa yang harus kita pelajari? Pertama, kita tahu bahwa mengikuti Tuhan Yesus itu siap menderita. Duka, kok menderita ikut Tuhan Yesus? Harusnya senang kan kita diselamatkan. Ya, banyak orang yang tidak suka kalau kita mengikut atau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang menyangkal, banyak orang yang menghujat Tuhan Yesus. Bahwa, wah, Tuhan Yesus itu nggak mati. Begini. Tuhan Yesus itu nggak disalibkan. Tuhan Yesus, masa Tuhannya orang Kristen itu dia mati? Masa Tuhannya mati? Masa Tuhannya bisa turun jadi manusia? Oh, orang Kristen itu menyembah manusia. Mereka kan tidak mengerti. Hanya orang-orang yang diberikan hikmat dari Roh Kudus yang mengerti siapa Yesus itu. Kalau orang yang tidak diberikan hikmat dari Roh Kudus tidak akan mengerti tentang itu. Ya, jadi sehingga kita menderita, diolok-olok, ya, mungkin nggak dipukuli tapi diolok-olok, diejek-ejek. Kesel kita ya, tapi kita tidak boleh kesel. Kita berdoa untuk mereka. Kita berdoa supaya mereka bertobat, supaya mereka pun mendapatkan keselamatan ya untuk mereka ya. Kita tidak boleh membenci mereka, tetapi kita harus mendoakan mereka. Ya. Kita harus tahu bahwa sekali lagi ada ini ya, kita tak harus tahu bahwa mengikuti Yesus itu harus siap menderita. Nah, tapi dalam penderitaan itu kita lihat yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka yang melayani Dia, yang percaya kepada Dia. Ya, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan Yesus selalu menyertai, karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan Roh Kudus. Ya, sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Tadi melalui cerita tadi kan kita sudah mendengar waktu di Ikonium. Di Ikonium orang-orang sudah berencana untuk melempari batu dan memukuli Rasul Paulus, ya, menyiksa Rasul Paulus lah gitu ya, sama Barnabas. Tetapi Rasul Paulus dikasih hikmat oleh Tuhan. Akhirnya dia menyingkir ke Listra. Adik-adik ya. Jadi kita diberi hikmat oleh Roh Kudus. Diberi kita hikmat. Oh, ini kamu mau disiksa nih, kamu menyingkir ke sini. Atau Tuhan beri kekuatan. Macam-macam cara Tuhan ya adik-adik ya. Kakak nggak bisa sebutin bagaimana cara Tuhan. Karena cara Tuhan ajaib untuk menolong anak-anaknya ya. Kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita melalui Roh Kudus. Kita diberi hikmat apa yang harus kita lakukan. Oke, lalu yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan kita dan Dia akan menolong, menguatkan, menghibur anak-anaknya ya. Oke, lalu yang keempat, kita harus tahu bahwa Injil harus diberitakan ke semua bangsa dan keselamatan itu untuk semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi saja, tetapi seluruh bangsa. Orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diberikan keselamatan ya. Ingat firman Tuhan yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Jadi diselamatkan ya. Jadi harus ingat itu, bahwa Injil harus diberitakan supaya banyak orang
selamatkan. Ya, ke semua bangsa ya, semua bangsa. Lalu kita juga harus berdoa untuk pelayan-pelayan misi dan anak-anak Tuhan yang teraniaya di seluruh dunia agar diberikan kesehatan, kekuatan, serta pertolongan dari Tuhan Yesus ya. Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Dan kita juga diberikan pertolongan, diberikan kekuatan ya. Lalu yang keenam, berterima kasih karena Tuhan Yesus melindungi dan menyertai kita dan kita masih bebas beribadah walaupun pada saat pandemi seperti ini ya. Kita bersyukur kita di Indonesia masih diberikan kebebasan untuk beribadah. Satu lagi, walaupun dalam posisi pandemi kita masih bisa beribadah walaupun di rumah masing-masing dengan ibadah virtual atau ibadah melalui ibadah online ya. Masih bisa kita. Ada negara-negara lain boro-boro ibadah online di rumah aja, kalau ada orang yang tahu bahwa kita beribadah dihajar kita ya, disiksa kita ya. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan adik-adik semakin beriman kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan, yang memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Amin. Ya, ayat hafalan hari ini itu kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas namun tidak binasa. Itu terambil dari 2 Korintus 4 ayat 9. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhannya. Sekarang kita akan belajar mengenal Alkitab ya. Mengenal Alkitab. Coba adik-adik sudah pegang kan Alkitabnya? Tadi kan udah belajar firman Tuhan, pasti udah pegang Alkitabnya. Kita akan buka kembali ya. Kita buka yang di pertama sekali kitab ini ya, tulis-tulisan ini. Nah, isi Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, minggu kemarin sudah belajar sampai Yosua, Hakim-Hakim dan Rut ya. Nah, sekarang kita akan belajar kembali. Selain dari itu ada kitab apa lagi? Oke, kitabnya itu yaitu kitab Samuel, kitab Raja-Raja, kitab Tawari. Nah, Samuel ini ada 2 kitab, Samuel 1, Samuel 2. Lalu di kitab Tawari ada kitab Raja-Raja, ada Raja-Raja 1, Raja-Raja 2. Dan lalu di kitab Tawari 1, Tawari 2 ya. Nah, di kitab ini apa-apa aja yang dipelajarin yo? Apa-apa yang aja yang dipelajari? Kedua kitab Samuel mengisahkan kehidupan Samuel, para nabi, Raja Saul, Raja Daud. Ya, Samuel mengurapi Raja Saul dan Raja Daud. Lalu yang kita pelajarin lagi di kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja itu apa? Di situ ada Raja-Raja 1, Raja-Raja 2, itu tentang kisah Raja-Raja ya. Kita yang paling utama itu Raja Salomo, ada kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Di situ kita belajar, itu kakak cerita cuma singkatnya aja ya. Lalu di Tawari itu ada kitab Tawari 1 dan kitab Tawari 2. Isinya apa itu? Cerita tentang sejarah yang terjadi di 1 Samuel 2 dan Raja-Raja ya, kembali diulang lagi gitu ya. Nanti di sini mungkin adik lihat, coba adik-adik baca ya, buka kitabnya, kitab tadi dari kitab Raja-Raja. Kita buka dulu tadi mana kitab. Habis Yosua, Hakim-Hakim nanti deh. Ya, Samuel. Dari kitab Samuel 1. Coba adik-adik nggak usah dibaca keseluruhan ya kan, kita mengenal Alkitab kita. Oh, cerita apa ya? Itu bisa kita lihat. Oh, tentang lahirnya Samuel. Di pasal 1 lahirnya Samuel. Terus lihat lagi judulnya. Oh, di pasal 2 itu puji-pujian Hana ya.
puji-pujian Hana. Lalu kenapa Hana memuji-muji? Itu ada di situ ya. Terus tuh kejahatan anak-anak Eli ya. Lalu lagi baca judulnya aja, nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Itu adik-adik bisa lihat sepintas aja gitu. Oh, ini isinya tentang ini ya. Itu kalian belajar, kalian lihat. Oh, mengenal kan? Mengenal tidak harus kalian membaca ya. Lalu kakak mau tanya kepada adik-adik, tugas kalian ya, tugas kalian. Kakak mau nanya nih, siapakah Yosua? Ya, kalau kalian udah tadi kemarin tentang Yosua, Rut, apaan itu ya yang belajar. Nah, kakak sekarang mau nanya, siapakah Yosua itu? Sebutkan 3 kejadian penting yang terdapat di dalam kitab Yosua. Kakak mau nanya yang kemarin untuk ngulangin. Sebutkan nama hakim-hakim. Siapa saja hakim-hakimnya. Lalu yang ketiga, Rut menjadi nenek dari seorang raja yang sangat terkenal. Siapakah raja itu? Ya, yang akhirnya jadi nenek moyangnya dari Tuhan Yesus juga gitu. Tuhan Yesus digelar anak si raja ini gitu ya. Itu kalian buat. Itu tugas kalian ya. Membaca judul-judul dari setiap pasal itu ada judulnya apa. Jadi kalian bisa tahu, oh isinya kurang lebih ceritanya tentang ini. Tadi kakak udah ceritakan ya. Itu pertanyaan untuk tugas hari ini. Siapakah Yosua? Sebutkan 3 kejadian penting yang terdapat di dalam kitab Yosua. Lalu sebutkan nama hakim-hakim. Siapa aja ya hakim-hakimnya? Ada 3 tuh ya di sana. Lalu sebutkan nenek moyang seorang raja yang Rut menjadi nenek moyang seseorang raja yang sangat terkenal. Siapa raja itu? Ya, raja ini itulah nanti jadi keturunan Yesus adalah keturunan itu raja ini gitu ya. Nah, kakak itu ada 4 pertanyaan. Kakak ulangi lagi, siapakah Yosua itu? Kedua, 3 kejadian sebutkan 3 kejadian penting di dalam kitab Yosua. Lalu sebutkan nama hakim-hakim. Nah, ada 3. Lalu sebutkan siapa Rut adalah nenek moyang dari raja titik-titik. Nah, ya, yang akhirnya Rut ketemu Yesus gitu ya. Oke, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, dan juga terima kasih untuk pelajaran Alkitab yang boleh kami untuk mengenal Alkitab yang kami selalu baca dan renungkan ini. Tuhan tolong kami untuk mengerti, untuk semakin mengenal Engkau lagi melalui pelajaran firman Tuhan hari ini. Walaupun kami belajar tentang perjalanan Paulus yang sudah diubah oleh Engkau Tuhan, sehingga dia mau memberitakan memberitakan tentang keselamatan, tentang Engkau, siapa Engkau itu Tuhan. Terima kasih melalui Paulus, perjalanan Paulus, apa yang dideritanya, apa yang dialaminya selama perjalanan mengemban misinya itu Tuhan, kami dapat mengerti sehingga kami dapat mengenal siapa Allah kami melalui ini. Dan tolong kami, berikan kekuatan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan dengan segala banyak di saat yang harus kami pikul, di saat kami mengikut Engkau Tuhan Yesus. Tapi kami tahu Engkau menyertai kami. Seperti Paulus Engkau sertai, kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Yeay, Kak, Apa, semangat Kak? dong Kak. Apa? Kan udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, kita udah Kakak harus lebih mendengarkan semangat firman dong Tuhan. Iya Kak, jangan bingung-bingung. Ya Kak Dari, oke kan? Iya. Iya, kita harus semangat. Sekarang Ya,
Sekarang kita kita akan nyanyi lagi. Oh Satu iya, lagi, satu sebelum lagi, menutup satu lagi. ya. Ya, Sebelum sebelum menutup menutup kita nyanyi lagi. nyanyi apa Kak? Kita mengangkat pujian kasih Yesus tak berubah. Tak berubah. Si Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah selamanya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah selamanya. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekarang kita angkat pujian ini. Katakan kasih Yesus. Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Adik-adik semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Udah siap semuanya? Udah siap. Udah, oke. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan memberkati kami, dan pagi ini juga terutama kami udah mendengarkan firman Tuhan, udah juga memuji Tuhan dengan nyanyian luar biasa. Kami mohon Tuhan tetap tuntun kami, bantu kami, tolong kami Tuhan, agar kami lebih semangat, agar kami lebih sukacita tetap memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya Tuhan. Kami tetap memohon supaya Tuhan tetap menyertai kami, terutama adik-adik dalam segala aktivitas, apalagi saat ini juga adik-adik lagi daring, orang tua, begitu juga kakak-kakak. Tuhan tetap tolong kami. Inilah doa kami Tuhan, yang tidak sempurna Tuhan sempurnakan. Ini kita berdoa, Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Dadah, ketemu lagi minggu depan.